Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini adalah bagian dari himpunan utama Amsal-Amsal Salomo yang secara khusus hendak membandingkan hidup orang benar dan orang fasik. Orang yang benar adalah orang yang menjadikan kebenaran sebagai kesadaran hati nurani, bukan hanya dalam kata-kata saja, melainkan juga dalam semua tindakan. Ia pun tulus dalam semua urusan. Orang seperti ini yang disebut sebagai orang yang berlaku setia, dan ia diperkenan oleh Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah orang yang tidak menepati janjinya. Hal itu merupakan kekejian bagi Tuhan, atau Tuhan membencinya. Bukan hanya karena dusta atau ingkar janji merupakan pelanggaran terhadap hukumnya, melainkan karena dapat menghancurkan masyarakat. Orang yang suka berbohong akan menyebabkan kerugian bagi orang lain, bahkan bisa menimbulkan kepahitan yang mendalam. Sebaliknya, orang yang berlaku setia atau orang yang memegang janji dikenan Tuhan atau Tuhan senang atasnya. Sebab orang yang setia adalah orang yang mempunyai kualitas, dapat dipercaya, jujur, dapat diandalkan, dan konsisten. Ia akan menjadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Allah sangat menghargai kesetiaan. Agar kita dikenan Allah, berlakulah setia. Pada umumnya, orang tidak suka dengan orang yang dusta bibirnya. Sebab orang yang dusta bibirnya hari-harinya dipenuhi dengan kata-kata kebohongan. Dengan dusta itu, ia tega berlaku jahat dan tidak baik kepada orang lain. Sikapnya tidak hanya merugikan dan menyakiti orang lain, namun juga dipandang sebagai kekejian bagi Tuhan. Bibir yang berdusta adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang mengatakan kebohongan dalam pembicaraan biasa dan yang menyebarkan kebohongan doktrinal, doktrin palsu, kebohongan dalam kemunafikan, seperti halnya doktrin Roma. Hal-hal ini keji bagi Allah, bertentangan dengan kodratnya sebagai Tuhan kebenaran, bertentangan dengan kebenaran kitab suci, bertentangan dengan kebenaran Injil, bertentangan dengan putranya, dan kepada roh kebenaran yang menuntun ke dalam seluruh kebenaran, seperti yang ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, kekejian dan kebohongan digabungkan. Tetapi mereka yang benar-benar bertransaksi adalah kesukaannya, atau objek niat baik dan kesenangannya. Mereka bersyukur dan berkenan kepadanya. Dia sangat senang dengan mereka dan bergembira di dalamnya. Bukan hanya mereka yang mengatakan kebenaran, tapi melakukan kebenaran sebagaimana kata-kata tersebut diterjemahkan, yang kata-kata dan tindakannya, doktrin dan kehidupannya selaras. Tidak cukup hanya menerima, mengakui, atau memberitakan kebenaran, namun ia harus mengamalkannya. Dia harus benar-benar berurusan dengan Tuhan dan manusia, atau dengan setia. Dia harus setia pada perkataan dan janjinya, dan dengan setia melaksanakan apa yang telah dia setujui, atau iman yang berhasil, yang mengerjakan pekerjaan iman. Iman yang bekerja karena kasih, yang hidup berdasarkan Kristus dan kebenarannya. Hal-hal seperti itu sangat berkenan kepada Tuhan. Tampaknya iman mustahil menyenangkan hatinya. Oleh karena itu, Tuhan membenci orang yang licik dan menyukai orang yang jujur dalam perkataan dan tindakannya. Tuhan menuntut manusia jujur karena Tuhan itu setia. Yesus juga berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Marilah kita menjadikan kebenaran sebagai kesadaran hati nurani,
bukan hanya dalam kata-kata saja, melainkan juga dalam semua tindakan kita. Karena kita yang berlaku benar, memegang janji dan tulus dalam semua urusan kita adalah orang-orang yang dikenan Tuhan, dan Ia amat bergirang dengan kita. Kita senang bercakap-cakap dan bergaul dengan orang-orang yang jujur dan yang dapat kita percayai. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang-orang yang demikian, agar kita mendapatkan perkenanan baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagimu. Tetapi orang yang berlaku setia, Engkau berkenan atas mereka. Biarlah kami tetap setia melakukan kehendak-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan menuntun kami melakukan keadilan dan kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.